Pemirsa, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai Presiden bisa mengeluarkan Perpu untuk menghindari kekosongan pimpinan KPK pasca penolakan Komisi 3 DPR terkait 8 nama calon pimpinan KPK dan uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK kini terancam molor setelah Komisi 3 menilai nama-nama yang diserahkan tidak memenuhi unsur undang-undang. Ya begitu ini dikembalikan ya Presiden mengambil keputusan ya kan, karena tidak boleh ada kekosongan. Presiden membuat Perpu untuk memilih orang. Kan fit and proper test hasilnya kan baru datang. Kalau sebagai opini ini sudah sudah diungkapkan. Orang sudah mewanti-wanti Sri Kandi ini gitu loh. Cuman Sri Kandi ini kan ya saya dengar sekarang dari pinggir begitu ya, mereka juga rupanya tidak kompak gitu loh. Dan ada yang sudah Sri Kandi ini ada yang ngotot harus ada jaksa, cuman Sri Kandi yang lain ini saya dengar Sri Kandi ini banyak yang anti lembaga negara juga rupanya gitu. Nah, akhirnya itu yang terjadi sekarang gitu loh. Sekarang kalau udah kejadian kita mau apa coba? Jangan salahkan DPR dong. Baik, pemirsa, saya akan langsung kembali ke Pak Arsul yang saat ini berada di gedung DPR Senayan, Jakarta. Pak Arsul, Senin minggu depan itu pasti akan ada keputusan jadwal uji kelayakan dan kepatutan atau masih akan mungkin ditunda lagi? Kalau dari apa yang kami perdebatkan, yang kami bahas pada saat rapat tadi malam, maka mestinya hari Senin kami harus mengambil keputusan. Artinya keputusannya apakah lanjut dengan fit and proper test atau ini dikembalikan kepada Presiden. Oke, jadi opsi untuk mengembalikan itu masih ada cukup besar ya Pak Arsul? Ya masih ada, karena kan ada fraksi yang pendiriannya masih seperti itu. Artinya mendukung opsi dikembalikan kepada Presiden. Setidak-tidaknya sampai tadi malam. Oke. Ya kami belum tahu, bisa jadi kan mungkin juga pada saat rapat yang akan datang semua kemudian sepakat dengan lanjut fit and proper test, kan bisa jadi ya. Atau bisa juga semua sepakat untuk mengembalikan begitu Pak Arsul? Tidak, karena kalau kami di P3 sudah firm bahwa ini harus lanjut, kalaupun harus outvoted tidak masalah. Oke, baik. Ini pengambilan keputusannya tetap harus musyawarah mufakat atau mungkin bisa menjadi voting, Pak? Kalau tidak terjadi musyawarah mufakat, ya maka seperti mekanisme biasa ada voting. Dan itu akan terjadi hari Senin ya Pak Arsul? Menurut kesepakatannya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Arsul sudah bergabung bersama kami. Kita akan menutup perbincangan ini bersama narasumber yang ada di studio. Tapi sekali lagi terima kasih untuk waktunya bersama kami di Prime Time Talk, Pak Arsul Sani. Oke, baik. Saya akan kembali ke Bu Yanti. Ini kemudian ada kekhawatiran bila kemudian ini dilanjutkan kemudian dengan sejumlah catatan-catatan yang sudah diungkap oleh DPR. Ada yang mengatakan bahwa ini kemudian akan bisa jadi rentan gugatan pembatalan demi hukum, atau kemudian ketika KPK mengambil kebijakan atau menetapkan tersangka seseorang, kemudian calon-calon pimpinan yang dikatakan mempunyai catatan itu bisa menjadi lemparan kembali buat dirinya. Enggak, sebetulnya kan semoga dari 10 ini kalaupun ada catatan menurut hasil fit and proper testnya DPR, yaitu cut saja gitu. Disitulah letaknya kan. Disitulah kesempatan 3 bulan dan kemudian menentukan adanya fit and proper test. Di sanalah misalnya tadi disebutkan sebagai Pak Johan Budi kurang 15 tahun menurut hasil fit and proper test, ya sudah cut aja. Ini pansel membagi tanggung jawab berarti dengan DPR atau melempar tanggung jawab dengan DPR. Begitu kan. Artinya kita memberikan, kan kita memang undang-undang mengatakan kita memberikan 2 kali lipat yang dibutuhkan. Itu kan secara logika memberikan kesempatan bahwa kalau sampai apa yang dilakukan pansel ini atau presiden sebenarnya, karena kan bukan pansel sebenarnya presiden ya, presiden itu kemudian menugaskan pansel. Kalau di sini ada yang tidak disepakati dan sebagainya, semoga dan seharusnya ya tetap mengambil 5 dari setengah dari itu, karena kan yang ya memang
langkah yang paling mudah dan sederhana seperti katanya Pak Fahri Hamzah adalah bahwa bisa aja Perpu, tetapi kan marwah bahwa Capim adalah independen kan jadi nggak terjawab karena semua adalah dipilih oleh Presiden. Ya sudah, tidak apa-apa seperti saya katakan tadi, artinya kalau memang itu akan ditempuh, satu, dasar hukumnya apa akan dipertanyakan. Yang kedua adalah berarti kesempatan bahwa Capim dipilih antara Presiden bersamaan dengan DPR menjadi tidak terpenuhi menurut undang-undang ini. Dan siapa yang bisa menjamin Perpu itu mau sampai kapan? Kapan lagi Presiden akan membentuk panselnya? Atau sampai berapa lama pansel akan diperpanjang? Karena sudah tidak mungkin lagi mengacu kepada undang-undang. Karena undang-undang tidak mengatur. Tapi bahwa opsi itu kemudian diungkapkan saat ini mungkin dikembalikan, artinya pansel sendiri sudah ada pembicaraan bersiap-siap kemudian kalau harus melakukan seleksi ulang lagi, Bu Yanti. Kita kan hanya berdasarkan keputusan Presiden. Kita kan bekerja kita kan tidak seperti mereka melamar. Kita kan hanya ditunjuk ya. Kita sesuai dengan petunjuk ya. Ya, kecuali punya alasan tersendiri kemudian tidak bersedia, saya tidak tahu ya. Tetapi bahwa itu yang harus dilakukan. Hanya permasalahannya kan kalau sudah gini berarti semuanya ada di Presiden. Ya. Berarti tidak ada pemilihan, berarti berdasarkan penunjukan. Nah, ini kan juga DPR juga harus mengkhawatirkan, belum tentu nanti independen kan, nanti tergantung kembali kata-kata seleranya pemerintah dong, seperti itu. Ini kan sebetulnya yang menjadi hal yang sangat demokratis sehingga KPK Indonesia menjadi Badan Anti Korupsi Indonesia ini menjadi model role di dunia sebetulnya kan, seperti itu kan menjadi bisa dipertanyakan. Oke, baik. Pak Haryono, waktunya singkat sekali, saya bisa memberikan waktu untuk Anda, tetapi seberapa optimis Anda bahwa nanti DPR pada akhirnya akan memutuskan untuk melanjutkan ke fit and proper test? Ya, jadi kalau saya positive thinking aja bahwa mereka itu memang dalam rangka untuk menggali. Cuman yang perlu diingat bahwa ini adalah 8 dari berapa ratus, Bu? 600. Dari 600, berarti ini 8 yang terbaik. Yang terbaik ini kalau umpamanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya ya. Kekurangan segala macam. Nah, oleh karena itulah maka saya yakin mereka setelah mendapatkan informasi yang banyak, sekarang informasi sudah banyak. Ada apa kendala permasalahan-permasalahan, itulah yang dalam rangka untuk mereka menentukan siapa yang akan dipilih, siapa yang tidak akan dipilih. Termasuk dengan konsekuensi-konsekuensi ini. Oh, konsekuensinya sebetulnya ini kan nanti produk, bukan hanya produk politik, sudah menjadi produk hukum kan, ada kepresnya nanti. Jadi secara hukum ya agak kuat juga nantinya. Oke, kalau konsekuensi terburuk akan dikembalikan kepada Presiden, menurut Anda apa dampak terburuknya? Dampaknya ya sangat buruk karena seakan-akan kita tidak mampu untuk mencari pimpinan KPK. Seakan-akan tidak ada orang baik begitu ya? Tidak ada yang baik. Kemudian yang paling penting bahwa ya kita hanya mengatakan bahwa kita anti korupsi, tapi ternyata lembaga yang sudah ada itu pun kita tidak mampu untuk merawatnya. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih Pak Haryono dan Bu Yanti. Kita berharap mudah-mudahan ini tidak akan dikembalikan kepada Presiden dan segera dilakukan fit and proper test. Terima kasih untuk waktunya bersama Prime Time Talk.